Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Bukoten dari kelas Sistem Paralel dan Terdistribusi kelas A. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS saya dengan tema PubSubLog Aggregator. Jadi sistem ini dibuat menggunakan Python, SAPI, Docker Compose, Worker Parallel, dan SQLite sebagai dedup store persisten. Nah, untuk arsitektur itu sendiri terdiri dari dua service aplikasi ya. Service pertama di sini ada namanya aggregator, yaitu API utama yang menerima event melalui endpoint publish, menyediakan event, start, dan juga help, lalu memproses event dengan beberapa worker customer. Service kedua di sini ada yang namanya publisher, yaitu simulator yang mengirim event dalam jumlah besar termasuk event duplikat. Nah, alur datanya seperti ini. Publisher mengirimkan event ke agregator, terus agregator memasukkan event ke dalam antrian internal, lalu nanti ada beberapa worker memproses antrian secara paralel, lalu hasil event unik disimpan di SQLite. Nah, deduplication dilakukan dengan unik constraint pada pasangan topik dan event ID. Nah, saya memilih desain ini karena model PubSub aggregator dengan attitude advanced delivery. Artinya, publisher boleh mengirim event lebih dari satu kali, tetapi customer harus idempotent. Jadi customer itu harus correctless, tidak diletakkan pada asumsi bahwa jaringan selalu mengirim satu kali, tapi pada dedup store dan transaksi. Nah, untuk storage di sini karena saya memakai SQLite ya, agar service-nya bisa tetap ringan. Terus di dalam Docker nih ada Docker file database yang disimpan pada volume agregator data. Jadi data tetap ada meskipun nanti kontainernya dihapus atau dibuat ulang. Oke, ini untuk struktur foldernya ya. Untuk foldernya ada di sini seperti ada aggregator, ada publisher, dan di sini juga ada untuk pengetesannya ya, dan di sini juga ada untuk Docker Compose YAML-nya. Nah, berikutnya saya akan melakukan demonstrasinya langsung. Jadi kita akan mulai dengan melakukan Docker Compose build. Nah, tujuannya Docker Compose build ini nanti akan membaca Docker Compose YAML, nanti dia akan membangun image untuk agregator dan memasang volume, lalu membuat input lokal, lalu menjalankan service agregator. Oke, kita jalankan dulu Docker Compose build-nya. Untuk prosesnya di sini mungkin agak sedikit lama, jadi mungkin nanti akan saya speed up aja. Oh, ternyata cepat. Nah, pada output build ya di sini bisa dilihat ya bahwa Docker akan membuat image dari agregator Docker file. Jika build berhasil, nanti ada log agregator yang muncul. Nah, biasanya nanti ada terlihat uniform berjalan ya. Ini ada uniform berjalan di 000 di port 000 8000. Lalu ada log bahwa worker sudah dimulai. Ini berarti API agregator sudah hidup di container dan port 8080 diekspos ke host. Nah, mungkin saya bakalan buka terminal kedua ya uh, untuk ngecek Docker Compose PS-nya. Jadi nanti kita lihat status kontainernya seperti apa. Oke, dapat lihat ya bahwa di sini statusnya menunjukkan bahwa service-nya itu agregator. Di sini service-nya agregator, terus statusnya itu healthy ya, di port 8080. Berarti API bisa diakses dari laptop melalui localhost 8080. Nah, karena kita bisa akses API-nya, coba kita tes dulu apakah API-nya healthy ya di localhost-nya. Sip, bisa kita tes terus di sini healthy ya. Di sini statusnya oke. Itu menandakan bahwa agregator siap digunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengiriman event duplikat dan bukti idempotensi serta deduplication. Jadi saya akan mencoba untuk mengirim event. Tapi sebelumnya saya cek dulu statik awalnya. Ini mungkin penting ya, biar nanti kita bisa lihat perubahannya apa aja. Oke, bisa dilihat di sini bahwa receive, unique process, sama duplicate droplet-nya itu masih nol ya. Ini menandakan bahwa memang ini database-nya masih database baru. Nah, sekarang saya akan membuat satu event manual. Eventnya ini punya topik up dan event ID demo duplikat 001. Seperti ini. Nanti saya kirim dulu. Nah, nanti event yang sama akan saya kirim 2 kali untuk membuktikan ide potensi.
Ini saya kirim dulu. Set. Oke. Ya ini eventnya memang nggak menampilkan output ya, karena memang dia cuma menyimpan JSON ke variabel yang bernama event. Oke, berikutnya saya akan coba untuk kirim event pertama ke endpoint publish. Karena event ini belum pernah diproses, seharusnya nanti masuknya sebagai event yang unik. Eventnya tuh seperti ini. Nah, betul ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada sudah di accept ya. Agregator menerima satu event dan eventnya masuk ke antrian di sini ya. Bisa dilihat masuk antrian. Oke, sekarang kita bakalan coba karena ini prosesnya memang dilakukan oleh worker secara asinkronus ya. Jadi kita coba bakalan panggil admin drain agar demo menunggu sampai selesai antrian itu bisa diproses. Oke, sip. Di drainetnya bernilai true ya. Dengan query size-nya 0, artinya semua event di antrian sudah selesai diproses. Nah, sekarang kita akan cek statik setelah event pertama tadi kita kirim. Kita bakalan masuk ke localhost 8080 di start. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya bahwa receive dan unik prosesnya itu satu. Itu menandakan bahwa event ini event pertama dan juga event ini adalah event unik dan juga belum ada duplicate droplet-nya ya. Nah, sekarang kita bakalan ngetes untuk ngirim event yang sama untuk ngebuktikan di duplikatnya. Apakah dia duplikat atau tidak. Kita akan coba lakukan hal yang sama. Ini sudah, lalu kita bakalan coba untuk apa namanya ini? Bakalan coba untuk drain lagi ya, seperti sebelumnya. Kita bakal coba drain lagi. Oke, sudah true. Lalu kita akan coba melihat statistiknya. Sistem harusnya menganggap sebagai duplikat ya, bukan sebagai event baru. Nah, benar ya. Di sini receive-nya sudah 2, karena agregatornya memang menerima 2 request, tapi unit prosesnya tetap 1. Sedangkan duplikat droplet-nya menjadi 1. Ini adalah bukti bahwa idempotensi dan deduplication. Event sama boleh diterima ulang, tetapi efek pemerisaannya hanya boleh terjadi sekali. Itulah kenapa dia unik. Nah, berikutnya, kita akan coba untuk mendemonstrasikan transaksi dan konkurensi multi-worker. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagian transaksi dan konkurensinya. Sebelumnya, kalau kita lihat di codingan yang processor.py ya, di sini worker itu dibuat sesuai dengan environment worker count. Tuh, di environment worker count, yang dimana kalau kita lihat pada compose, itu nilainya ada 4 ya. Nih, worker count-nya ada 4. Jadi ada 4 worker yang memproses antrian secara paralel. Nah, kalau kita cek di database.py, pemrosesan event itu dimulai dengan begin immediately. Contoh, misalnya di sini. Di sini itu ada begin immediately. Kelewatan. Tadi, mana tadi hilang begin. Ini dia. Begin immediately ya. Lalu event nanti ditulis memakai insert atau ignore ke tabel proses event. Tabel proses event. Nah, tabel ini tuh memiliki semacam unit topik dan event ya. Jadi, jika dua worker memproses event sama pada waktu bersamaan, hanya satu insert yang bisa berhasil. Worker yang lain akan masuk ke jalur duplikat. Nah, static juga diperbarui dalam transaksi sama menggunakan update stat set count sama dengan count plus 1. Itu ada di sini. Mana itu? Nah, ini ya. Update count where itu dia receive. Sehingga tidak terjadi loss update nantinya. Gitu, seperti itu. Nah, sekarang untuk membuktikan konkurensinya, saya akan coba menjalankan service publisher dari Docker Compose. Nanti saya set eventnya itu sekitar 200. Dengan duplikat poinnya mungkin nanti 50%. Seperti ini ya. Nah, ini duplikat poinnya itu 50%, event count-nya 2000, base size-nya 100, dan konkurensinya ada 4. Ini membuat banyak event masuk cepat ke agregator, sementara agregator memprosesnya dengan multi-worker. Oke, mari kita coba jalankan ya. Sip, ini lagi publisher pooling.
Oke, oke. Oke, masih menunggu. Oke, sip. Sudah terlihat di sini outputnya ya. Kita bisa lihat bahwa ada jumlah event yang dikirim ya, ada 2000, duplicate rate-nya 50%. Di sini juga ada jumlah batch-nya, batch size-nya berapa, kurensinya berapa. Di sini kita bisa lihat ya, ada live shot seconds-nya. Live shot seconds-nya di sini menunjukkan di angka 7,8 detik. Terus di sini juga ada throughput event per share per second. Ya, ada di 256. Jadi di terminal, kalau kita lihat di terminal agregator, ini ada banyak ya. Di terminal agregatornya ini lognya menunjukkan beberapa worker seperti worker berapa nih? Worker 3, ada worker 4, baru ada worker 2, ada worker 1 ya, di atas ya. Nah, ini ada worker 1 dan seterusnya mereka memproses event ya. Lognya juga akan menampilkan duplikat lognya, ini duplikat drop untuk event duplikat. Nah, jika sistem tidak aman terhadap race condition, event duplikat bisa masuk lebih dari sekali, namun di sini statistiknya tetap konsisten ya. Nah, sekarang kita akan mengecek beban korensinya ya setelah selesai ya. Kita cek dulu di flash stat ya. Kita cek dulu di API stat. Oke, bisa dilihat ya di sini ada event untuk eventnya itu di sini ada 2000 ya dengan 50% duplikat ini pas ya. Dan kita dapat 2000 dengan uniknya ini jadinya ada 1000 aja ya. Jadi event uniknya ada 1000 dan duplikatnya ada 1000. Karena sebelumnya tadi kita sudah masukin manual juga ya. Jadi di sini dia tertulisnya 2002, 1001 sama duplikat dropnya 1001. Karena tadi emang kita udah nambahin secara manual ya sebelumnya. Tapi yang penting di sini adalah unique prosesnya tidak sama dengan receive. Jadi duplikat dihitung di duplikat drop, bukan di proses ulang. Nah, berikutnya kita akan coba untuk melihat slash get event ya dan slash get stat sebelum dan sesudah pengujian. Nah, sekarang kita akan tampilkan dulu ini namanya adalah hasil dari get event. Endpoint ini akan menampilkan event yang sudah diproses sebagai event yang unik. Kita cek. Nah, ini ada beberapa eventnya ya dengan topik-topik yang berbeda di sini kalau kita lihat ya ada app, sistem, payment sama outputnya ini berisi daftar dari event yang unik ya. Setiap daftar memiliki topik, event ID, ada timestampnya juga, ada source, payload hash, worker ID, dan waktu pemrosesannya. Nah, event duplikat biasanya tidak muncul ya sebagai baris baru di sini ya. Nah, sekarang saya akan ngecek dengan topik dan event yang saya filter ya terlebih dahulu ya. Di sini saya bakalan coba untuk melihat identitas deduplication memakai pasangan topik dan event ID ya. Coba kita tes dulu. Seperti ini anunya. Ini ada di sini kita eventnya topik apa? Event ID-nya dan topiknya di sini ada up ya dengan limitnya 5. Sip, ini dengan topik up semua ya. Dapat kita lihat up-nya semua, topiknya up semua. Kalau topik lain ini nggak dipanggil ya, kayak out sama payment tadi nggak dipanggil. Nanti kalau misalnya mau tes tinggal ganti aja yang di bagian topik di sini sama dengan own atau mungkin sama dengan payment ya, biar lebih gampang. Oke, sekarang kita buat ngecek lagi ya stat yang tadi ya untuk perbandingan dengan yang awal. Sip. Untuk perbandingan yang awal tadi kalau misalnya kita ingat ya di bagian atas tadi kita tunjukin aja biar gampang. Nah, ini masih nol ya semuanya ya. Ini nol, belum ada receive, belum ada unique process, belum ada duplicate dot. Nah, setelah kita melakukan hal-hal tadi, kita bisa lihat bahwa di sini receive-nya sudah bertambah ya, sekitar 2000. Di sini unique prosesnya ada 1001 dan duplicate drop-nya ada 1001 dengan topik up itu ada 2501, ada out itu 250, payment-nya 250 dan sistem 250. Ini ada uptime-nya ya sekitar 633 second. Nah, ini juga ada metrik-metrik lainnya. Worker-nya ada 4 dengan quest size-nya 0. Oke, mungkin sekian ya untuk di bagian agregatornya. Nah, sekarang kita akan ngecek di bagian Docker-nya. Di sini saya akan mencoba melakukan demonstrasi apabila saya melakukan crash atau pembuatan ulang kontainer ya, sebagai bukti presentasi volume. Nah, sebelumnya saya akan melakukan restore kontainer ya.
Sebelum saya melakukan restore kontainer, saya mau nampilkan dulu ini Docker volume Dockernya ya. Kita mau lihat data agregator disimpan di name apa yang dibuat oleh Docker Compose. Sip. Oke, jadi si agregator itu disimpan di volume yang namanya UAS agregator data ya. Ini lokal ya disimpannya ya. Nah, volume ini itu yang menyimpan file SQL tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk menghapus kontainer agregator ini, tapi kita nggak mau ngapus volumenya. Kita mau benar-benar hapus kontainernya aja untuk melihat apakah dia masih menyimpan atau tidak. Terus kita coba untuk sudah stop, kita coba untuk RM dulu. Coba untuk RM, sip sudah terhapus ya. Saya stop dulu kontainernya tadi ya, biar aman aja sih. Sama saya di sini tidak memakai daun garis V ya, karena biar volume dari database-nya tidak ikut dihapus. Oke, nih udah terhapus ya, udah terhenti. Berikutnya saya akan buat ulang kontainer agregator dari image yang sama dan volume yang sama. Gimana caranya? Tinggal tulis docker compose app slash di agregator. Nah, jika berhasil, Docker Compose akan menjalankan lagi service agregator karena volume yang dipasang ke slash slash var lib agregator itu udah berhasil ya. Jadi database lama akan terbaca kembali. Nah, syaratnya kita akan cek dulu ya, apakah dia healthy atau tidak ya. Kita coba Docker Compose PS. Ya, healthy ya dia ya. Service agregator, statusnya healthy. Coba kita ngecek menggunakan race-nya ya. Apakah statusnya healthy? Oke, di sini statusnya healthy ya pas kita manggil healthy. Ini menjelaskan bahwa agregatornya masih oke ya. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk ngirim event manual seperti sebelumnya. Kita lihat apakah ini bisa membuktikan persistensi yang sudah kita buat tadi. Kalau Docker Compose-nya itu tadi volumenya nggak kebaca, harusnya dia bakal mulai dari nol. Tapi kalau misalnya nggak, dia harusnya dikenal sebagai duplikat, tidak event yang unik. Sip. Ini accept ya. Coba kita langsung drain aja dulu. Kita drain lagi. Coba kita drain. Kita drain dulu. Oke. Oke, sudah kita drain. Selanjutnya kita bakalan cek statusnya dulu ya. Kita cek statusnya. Nah, bertambah ya di sini ya. Dia 3 dan duplikatnya bertambah 1. Kalau misalnya tadi diingat di sebelumnya, dia itu receipt-nya hanya 2002 dengan duplikat drop-nya 1001. Dan uniknya masih sama ya di 1001. Tandanya ini menunjukkan bahwa dedup store tetap ada setelah kontainer dibuat ulang. Karena apa? Karena datanya disimpan di volume, bukan di memori kontainer. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan konfigurasi Compose untuk bagian jaringan dan dependensinya. Tujuannya untuk membuktikan bahwa apakah service berjalan di jaringan lokal Compose dan tidak memakai layanan eksternal publik. Nah, kita bakalan melakukan Docker Compose config terlebih dahulu untuk melihatnya. Sip. Oke, Docker Compose config sudah kita lakukan. Selanjutnya kita melihat outputnya di sini ya. Outputnya di sini terlihat bahwa UASnet itu berada di service publisher ya. Di service publisher yang dimana service ini itu mengirimkan agregator slash publish yaitu hostname internal Docker Compose-nya. Port yang diekspos hanya milik agregator ya, yang itu 8080 agar demo lokal bisa mengakses API. Nah, selanjutnya kita bakalan lihat Docker yang dibuat, ambilkan network Docker yang dibuat oleh Compose. Kita bisa di sini ya di uas underscore net ya. Kita lihat di situ dia di scoop-nya berjalan di lokal. Dan juga kita bisa lihat yang lain ya. Name-name yang lain dengan drivernya semua scoop-nya itu berjalan di lokal. Nah, selanjutnya saya akan cek lokasi database dari dalam kontainer agregatornya. Kita akan menjalankan program ini. Nah, bisa dilihat ya, bahwa output menampilkan var slash lib slash agregator db
Lokasi ini berada di pad yang dipasangkan ke name volume, sehingga data tidak hilang saat kontainer dibuat ulang. Oke, berikutnya kita udah melakukan melakukan keamanan jaringan ya tanpa dependensi eksternal dan semua terbukti bahwa semuanya berjalan di lokal. Berikutnya kita akan melakukan observability berupa logging dan metrik. Nah, untuk observability ini saya akan menampilkan log agregator. Log ini menunjukkan aktivitas worker saat memproses event. Kita akan melihat 50-nya aja. Oke. Untuk hasilnya seperti ini ya. Kita bisa lihat bahwa ada di sini ada proses topik, ya, proses topik ini di worker apa yang bekerja untuk event uniknya. Di sini ada duplicate drop juga ya. Untuk menunjukkan event duplikat di sini, terus kita bisa lihat juga di sini statusnya selalu healthy ya. Di port 2 selalu mendapatkan healthy ya di server HTTP-nya 200, yaitu menandakan bahwa oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat metric stat-nya lagi ya, untuk melihat apakah lognya memang benar atau tidak. Oke, jadi simpelnya ya, output stat ini menampilkan ringkasan observability ya, total seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, seperti total event yang diterima, total event yang unik, total event yang duplikat, distributed topiknya apa aja, ada uptime-nya juga, jumlah worker, dan ukuran antrian atau UI size. Di sini quotient 0 berarti tidak ada event yang sedang menunggu untuk diproses ya. Tadi kita sudah menggunakan drain tadi agar itu bisa berjalan. Nah, sebenarnya di sini saya ingin mencoba untuk menjalankan 2000 event secara sekaligus, tapi karena mungkin nanti waktunya terlalu lama, jadi saya rasa 2000 event di sini sudah cukup ya untuk menunjukkan bahwa apakah uh, observability yang tadi semua sudah berjalan dengan lancar. Jadi agregator sudah bisa menerima dan publisher juga sudah bisa mengirim. Oke, dan mungkin untuk demonstrasinya sepertinya mungkin saya rasa sudah cukup ya. Saya sekarang akan memberi ringkasan ya mengenai keputusan desain yang saya gunakan. Jadi secara simpelnya, project ini tuh memakai model at-least once delivery ya. Di mana publisher boleh mengirim event duplikat, sedangkan agregator memastikan bahwa customer bersifat idempotent ya. Deduplication juga dibuat kuat dengan unique constraint ya. Jadi ada topik dan event di SQLite-nya. Dan di sini worker tidak memakai pola cek lalu insert secara manual ya, karena pola itu misalnya rawan race condition. Jadi worker langsung mencoba insert dalam transaksi, lalu database menentukan apakah event tersebut unik atau duplikat. Nah, transaksi di sini menggunakan begin immediately ya, dengan insert or ignore dan update static dalam satu transaksi binary. Ini mencegah double processing dan loss update ketika beberapa worker berjalan paralel. Nah, persistensi dijaga dengan Docker name volume ya, dari agregator data. Tadi juga sudah dibuktikan ya, kontainer agregatornya tadi bisa dihapus dan dibuat ulang, tetapi event lama tetap dikenali sebagai duplikat. Terus untuk orderingnya tadi, sistem tidak memaksa total ordering global, karena log dari banyak sumber dapat datang ya, out of order gitu. Nah, sistem juga menyimpan timestamp dan publisher, memberi monotic counter ya pada payloadnya. Jadi ordering praktisnya tetap bisa dilakukan ya per source atau per topik. Nah, kalau tadi kita lihat dari sisi observasinya ya, sistem menyediakan log worker dan endpoint stat ya untuk kita bisa melihat apakah semua berjalan dengan baik. Dari sisi keamanan dan deployment juga, semua service berjalan dalam jaringan lokal kompos ya, tanpa dependensi layanan eksternal publik. Jadi dengan demikian, proyek ini sudah memenuhi ya implementasi utama ya, yaitu multi-service compose, idempotensi, deduplication persistence, transaksi dan konversi, recency volume, endpoint observation, dan juga dokumentasi demonya. Jadi mungkin sekian dari video demonstrasi saya ucapkan terima kasih.